Oke. Ya. Selamat pagi teman-teman pemirsa sekalian, Kang Hadi Channel, Kang Science ya. Sekarang kita kedatangan tamu ya. Dia adalah Dr. Jepri, spesialis bedah ya dok. Selamat ya, pagi. Selamat pagi Kang Hadi. Ya. Masih di rumah sakit nih nampaknya nih dokter ya. Iya nih, Masih lengkap. sementara masih sibuk di Poli nih Kang Hadi. Ya. Kita ganggu sedikit ya dok waktunya. Siap Ya. Kang Hadi. Ini karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ini tentang hernia dok ya, seperti yang di flyer saya ini. Dr. Jepri, hernia kalau di bahasa awamnya itu turun bro orang mengenalnya ya. Ya memang ini banyak orang yang salah paham dan juga memang ini penyakit yang ditakuti banyak orang, di mana masyarakat tahu bahwa kondisi sebagian usus itu keluar ke dalam perut bagian bawah, bisa menuju ke kantong skrotum atau kelamin ya. Nah, di dalam mitos-mitos itu sebetulnya dokter bisa menerangkan dok tentang hernia itu atau turun bro itu apa sih dok? Mungkin silakan dok. Oh iya, terima kasih waktunya Kang Hadi. Ya. Ya, jadi hernia atau turun bro itu adalah secara formal definisinya adalah turunnya organ intraabdomen atau di dalam perut melalui sebuah celah atau protrusi di mana isinya keluar melalui titik lemah tersebut. Sebenarnya itu secara definisi secara umum. Ya kalau yang dikenal awam lebih gampang itu turun berok, dan yang paling sering kita temui adalah turun berok di daerah lipat paha atau ke arah buah zakar. Sebenarnya hernia itu bisa lebih dari itu dan jenisnya ada selain itu masih ada yang lainnya. Seperti kita hernia yang mungkin muncul di pusar ketika bayi-bayi baru lahir, ada benjolan di pusar, itu juga hernia. Tetapi mungkin kita akan persempit topik kita tentang hernia inguinal atau hernia skrotum tersebut. Ya. Jadi intinya adalah ada titik lemah di bagian situ, kemudian usus itu keluar. Kira-kira seperti itu, Kang Adi. Ya, itu penyebabnya apa ya dok? Itu kan keluarnya kalau nggak salah itu kan ke dalam kantong buah zakar nih. Nah ini mungkin pemirsa ingin tahu ya. Ini penyebabnya apa ini ya? Gitu. Iya dok, iya Kang Adi. Jadi Ya. hernia itu ada dua, kita bagi dua. Ada yang kita bilang didapat, ada juga yang bawaan. Jadi yang bawaan itu adalah terjadinya hernia sejak dia lahir. Itu disebabkan karena tidak menutupnya, ada yang kita sebut namanya tunika vaginalis. Jadi harusnya ketika kita lahir itu saat bayi, lubang itu menutup dengan sendirinya. Nah pada keadaan ini, si bayi itu tidak bisa, lubang itu tidak menutup, sehingga bawaan dari lahir dia tetap terbuka. Dan itu tidak bisa dihindari kalau yang itu. Kalau yang satu lagi yang didapat adalah karena kelemahan dari otot penahan tersebut di daerah sekitar. Misalnya orang yang sering bekerja angkat-angkat berat, orang yang batuk-batuk lama, atau biasanya orang yang hiperprostat, prostat yang membesar sehingga kencingnya susah, itu adalah faktor-faktor penyebabnya. Jadi mengedan ya dok ya? Ya, mengedan. Iya dok. Kalau sampai nyeplos gitu dok, gejala yang paling kita takutin apa dok? Ini Nah, ini bagus sekali nih Kang Hadi. Jadi banyak di masyarakat kita itu menganggap turun berok adalah hal yang biasa. Karena umumnya ketika dia bekerja, benjolan itu keluar.
Ini ciri khasnya juga. Saat dia bekerja atau beraktivitas, benjolan itu keluar. Tetapi saat istirahat, benjolan itu masuk kembali. Oh. Sehingga masyarakat merasa hal yang biasa karena tidak ada keluhan nyeri. Hmm. Padahal bahaya sekali. Bahaya dalam arti lubang yang ada itu tidak bertambah. Lubang tempat keluarnya usus itu tidak bertambah. Sedangkan volume usus yang ada di dalam perut kita itu yang keluar itu semakin bertambah, semakin hari semakin besar, semakin besar, semakin besar, sehingga suatu saat kita khawatir terjadi cekatan atau terjepit atau terjebak si usus itu, sehingga menyebabkan usus bagian ujung itu busuk. Nah, ketika usus itu busuk, maka resikonya, angka kematiannya itu lebih tinggi. Jadi jangan dianggap enteng ya, Dok ya? Jangan dianggap enteng. Oh, gitu ya. Dok, biasanya itu lebih banyak laki-laki ya, Dok, karena mungkin itu apa perempuan juga bisa ibu-ibu gitu kena. Ya, jadi hernia sebenarnya semua usia bisa, semua gender bisa, tetapi umumnya paling banyak laki-laki. Karena laki-laki mempunyai tunika vaginalis yang lebih panjang. Dan dia sering terjadi di situ. Bukan perempuan juga sering angkat berat juga ya, Dok ya? Iya, perempuan juga ada, tapi ya. Kalau pada waktu misalnya melahirkan begitu bisa terkena nggak, Dok? Perempuan, ibu sering bisa. ini. Bisa. Prinsipnya di mana ada tekanan intraabdomen yang meningkat atau tekanan di dalam perut yang meningkat bisa menyebabkan terjadinya hernia. Ya. Dok, penanganan yang paling penting di sini setelah misalnya ada seorang pasien ya habis angkat berat kok dia kayaknya ada yang besar di ini itu apa yang mesti harus dilakukan kalau di buah jakar itu pun besar sekali karena itu kemasukan usus seperti dokter tadi bilang itu apa yang langkah paling cepat karena ini mungkin tadi kata dokter ini bisa menyebabkan kebusukan ya. Nah, itu karena kekat ya tadi. Iya, jadi gini Kang Hadi, untuk masyarakat, untuk orang-orang yang di rumah yang sekiranya masih butuh waktu ke rumah sakit, penanganan awalnya, ketika dia keluar itu, ketika mulai nyeri, sebaiknya jangan diurut. Yang pertama-tama jangan diurut. Karena apa? Karena ketika diurut, itu akan terjadi gesekan antara dinding usus yang sudah keluar dengan dinding sarungnya itu, kantongnya, sehingga bisa terjadi pelengketan. Justru bahaya. Satu, pelengketan, yang kedua bisa terjadi perdarahan, bisa bocor ususnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan diurut. Langkah yang paling bisa dan sederhana adalah posisikan badan Anda, kepala lebih rendah. Atau gampangnya diganjel bantal, ya, kakinya diangkat, diganjel bantal, sehingga perlahan-lahan usus itu masuk kembali ke dalam perut. Kemudian segera ke rumah sakit terdekat. Seperti itu. Itu sangat nyeri sekali ya, Dok? Nyeri sekali, Dok. Nyeri sekali, Kang Adi. Nah, itu kalau seandainya obat apa saja yang bisa di rumah yang bisa mengatasi ini? Ini banyak masyarakat yang bertanya sambil dia mengevakuasi diri atau dievakuasi ke rumah sakit nih. Ya, jadi kita bilang bahasa medisnya obat-obatan sifatnya simptomatis. Artinya ketika dia nyeri ya sebisa mungkin obat anti nyeri. Obat anti nyeri yang paling gampang ditemui adalah paracetamol. Generiknya paracetamol, mereknya bisa bermacam-macam gitu ya. Atau yang kedua itu asam mefenamat yang mudah didapat. Itu aja sementara. Dikasih minum tetap, itu ya. Ya, penanganan definitifnya atau penanganan kalau supaya tuntasnya itu adalah mesti dilakukan operasi penutupan lubang tersebut. Itu cara masyarakat juga pengen tahu nih apa sih, Dok, yang dioperasi yang dokter lakukan ketika ada pasien yang hernia itu, Dok. Mungkin kita tahu apakah ususnya dipotong atau bagaimana. Ini banyak ini yang nggak ngerti masyarakat. Ya, Kang Hadi. Ya, jadi secara teknisnya justru saya sarankan ketika ada benjolan yang keluar masuk itu pertama segera periksakan ke dokter apakah itu hernia atau bukan. Walaupun belum terlalu akut ya, Dok. Maksudnya terlalu sakit banget ya. Iya, belum sampai terjadi cekatan. Saya sarankan seperti itu. Jadi kita
penanganan yang lebih awal hasilnya akan lebih optimal ketimbang sudah terjadi komplikasi. Udah terjadi Itu. Ya, gitu ya. ya. Melanjuti tadi pertanyaan Kang Hadi, jadi secara teknis adalah saya mau sampaikan bahwa operasi hernia ini tidak perlu dibayang-bayangi yang ketakutan yang berlebihan. Karena apa? Karena operasi hernia ini adalah termasuk operasi yang cukup sederhana di kalangan bedah. Artinya apa? Resiko terjadinya perdarahan, terjadinya komplikasi, bahkan kematian itu kecil. Sangat sedikit ya. Karena kita hanya lakukan sayatan, biasanya di samping di sekitar lipat paha itu kita lakukan sayatan, kemudian kita jangkau sampai lubang tempat keluarnya, isi ususnya, isinya kita kembalikan ke dalam perut. Kalau dia belum terjadi pelekatan dan belum busuk ya, kita kembalikan, kemudian kantongnya itu kita ambil, kita potong, kita jahit, kemudian sekarang sudah lebih maju ya ketimbang yang zaman-zaman dulu. Kita punya namanya mesh. Mesh adalah bahan khusus yang memang kita tinggalkan di situ untuk menjaga sebagai bantalan, sebagai penahan lah. Jadi sudah lebih baik sekarang ini. Ya. Ini ada yang bertanya lagi nih, masyarakat. Itu kalau dokter melakukan operasi hernia yang masih awal, itu biusnya total atau bagaimana? Ini masyarakat juga ini ya. Tolong dokter jelaskan ini. Ya, masalah pembiusan di bedah itu ada dua model bius. Ada bius lokal dengan bius umum yang kita kenal lah ya. Umum ini sebenarnya ada juga yang regional atau blok. Dan umumnya yang kita pakai pada operasi hernia adalah regional atau blok atau spinal. Jadi kita bius setengah badan. Si pasien biasanya masih bisa komunikasi di ruang operasi, dia masih sadar, masih bisa berkomunikasi, masih bisa mendengar. Tapi umumnya kalau pasiennya takut, kita bisa tambahkan obat tidur. Jadi nyaman sekali lah. Pasien tidak perlu takut yang berlebihan. Ya, nggak perlu takut. Ini ya. Malah kita lebih takut kalau terjadi kejepit tadi itu. Iya. Ya, atau istilahnya itu nanti malah membusuk ya. Usus betul. Kayak semacam diperas ya, nanti ususnya malah jadi hitam dan kena pemotongan malah lebih repot ya mungkin. Iya, betul Kang Adi. Oke, nah ini banyaklah ini masyarakat yang belum tahu semuanya. Nah ini ada satu pertanyaan lagi, ini dari anak-anak muda nih. Boleh nggak, hernia ini terlalu banyak nge-gym katanya. Dokter nih, biasanya anak-anak muda nih, apa benar ini? Gitu. Bisa jadi. Salah satu faktor predisposisinya bisa jadi salah satu itu, terutama gym yang posisinya angkat beban ya, yang meningkatkan tekanan intraabdominal ya, tekanan perutnya meningkat gitu, bisa jadi. Kalau atlet, tapi bukan berarti kita harus takut nge-gym ya Kang Adi. Kalau atlet angkat besi itu pakai semacam penyangga korset itu ya yang harus. Ya betul. Biasanya dia pakai penyangga untuk melindungi tulang belakang sama sekaligus tekanan intraabdominalnya. Biasanya harus ngikuti instruktur ya di gym. Betul. Nah inilah yang sebetulnya kita nggak perlu takut, tetapi kita ikuti instruksi ya. Biasanya instruktur gym itu udah tahu ya, dok. Biasanya gitu. Oke. Yang penting kemampuannya jangan diforsir, maksudnya Kang Adi. Jangan dipaksakan sampai terus-terusan, dipush terus, sehingga dia tekanannya nggak dikasih jeda. Tapi ada satu lagi nih yang nanya, boleh nggak sih hernia itu disembuhkan dengan yoga? Nah ini yoga. Ini kok kayaknya berkembang nih, hernia bisa sembuh dengan yoga kok, gitu loh. Ini gimana? Sebenarnya begini ya Kang Hadi ya, sebenarnya pada prinsipnya kita logika aja, lubang itu ada. Ya. Sesuatu lubang itu tidak mungkin disembuhkan satu dengan obat-obatan yang jelas tidak mungkin. Ya. Kalau dengan yoga, mohon maaf saya agak sedikit
ragu ya, meragukan Ya. gitu ya. Hmm. Karena prinsipnya lubang itu tidak akan menutup. Karena Hmm. lubang itu tidak bisa ditutup dengan yoga. Harus operasi ya, Dok? Iya, karena memang definitif mesti operasi itu Bang Adi. Ya. Jadi biasanya pertanyaan gini orang yang menghindari operasi saja kali ya, dokter. Oke. Mungkin lubangnya tidak menutup, hanya dia isinya masuk lagi Kang Adi. Ya, biasanya akhirnya lah kalau yoganya salah nanti malah brojol ya. Iya. Nah, itu yang sangat bahaya banget ya. Nah, ini mungkin juga orang-orang yang hmm, sudah ketahuan ada hernia atau burut yang masih bisa keluar masuk, ya berbahaya sekali kalau kita nggak tangani secepatnya ya. Ketika dia mengalami batuk yang begitu keras, apalagi orang tua, yang tadi dokter katakan mungkin itu yang sangat menjadi perhatian kita semua ya, Dok. Seperti itu. Oke, dokter, mungkin saya tidak banyak mengganggu waktu dokter ini, teruskan pasiennya, penanganannya, pengabdiannya untuk pasien, dan mungkin saya ingin satu kata atau beberapa kata pesan untuk masyarakat nih tentang hernia, mungkin dokter bisa simpulkan dalam beberapa kalimat. Mangga, Dokter Jeffrey, silakan. Ya, Pesannya jadi apa, Dok? Silakan, Dok. ya, terima kasih. Jadi untuk para subscriber-nya ya, Kang Ya, Hadi dan para penontonnya nih. ya. Jadi pertama-tama hernia, kenali hernia itu dingin atau seawal mungkin. Kalau ada benjolan yang keluar di sekitar lipat paha, sifatnya hilang timbul, terutama muncul pada saat aktivitas, itu adalah udah salah satu tanda khas dari segerakan periksa ke dokter terdekat untuk dilakukan pemeriksaan dan diagnosa. Setelah itu, sebisa mungkin dilakukan tindakan operasi sebelum terjadinya komplikasi. Untuk yang lain-lainnya, untuk menghindarinya, ya hindari angkat beban yang terlalu berat, batuk-batuk lama, ya diobati, gitu ya. Salah satunya ya merokok, hindarilah merokok. Ya, nih. Itu aja mungkin Kang Adi. Oke, pesan satu lagi nih, Dok. Nih Rumah Sakit Bun kan berulang tahun nih, yang ke-7. Selamat ulang tahun Rumah Sakit Bun. Oke. Yang ke-7. 7 ya. Semoga semakin maju. Amin ya. Dokter juga praktek di Rumah Sakit Bun ya. Ya, betul. Oke. Baik, Dokter Jeffrey, mungkin pemirsa sekalian, kita udah berbincang dengan Dokter Jeffrey. Mungkin nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa mampir ke channel Kang Hadi Pam Science. Nanti saya akan sampaikan ke beliau ya. Boleh ya, Dok? Nanti Siap, kalau ada dokter. pemirsa, nanti kita jumpa lagi mungkin di lain waktu ada pertanyaan tentang penyakit bedah yang masyarakat mitosnya salah, nanti mungkin dokter bisa minta bantuannya untuk meluruskan ya, dokter. Siap, Kang Hadi. Baik, Dok, silakan bekerja kembali. Terima kasih atas pengabdiannya untuk bangsa dan negara, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Dok. Terima kasih, semoga Siang, Dok. informasinya Ya. membantu. Oke, makasih. Selamat Dok. siang.